Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita berada di akhir zaman? Sangat betul. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bahkan beliau menyatakan, bu'istu ana wasahkahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah. Ya, Rasulullah merenggangkan sedikit. Antara diutusnya kami dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Ya, ini 1442 tahun yang lalu ditambah 13 tahun di Mekah. 1450 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal angka 1. Kalau orang memperingatkan biasa dengan angka 1 kan? Kecuali ketika masa-masanya pilkada. Jangan lupa. Atau pilpres kayak gini ya. Kemarin ini Pak, bukan. Ya. Bahkan kita bukan lagi umat akhir zaman. Kita justru berada di dekat, bukan hanya dekat dengan kejadian kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Sangat betul. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Di dalam beberapa kitab yang saya temukan, yang saya kaji, setidaknya pernah saya baca. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Di dalam kitab tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Yakin? Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ya. Ketika tahun-tahun penuh dengan tipu daya, dan itu merupakan isyarat kita berada di pintu gerbang kiamat, ada 3 indikatornya. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur didustakan. Sejujur apapun seseorang didustakan. Sebenar apapun yang dikatakan seseorang dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Di negeri 62, di negeri autopilot. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Karena ini sistem, yang benar dibohongi, yang bohong dibenarkan, maka wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, diangkat menjadi penguasa. Dari 3 hal ini, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Yang kedua sudah terjadi? Yang ketiga? Sudah terjadi yang ketiga? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat.
Kalau sudah yakin kita berada di pintu gerbang kiamat, ini abang-abang yang belum nikah, kapan nikah? Sudah tahu di pintu gerbang kiamat. Karena kalau kiamat gerbangnya sudah terbuka, Dajjal muncul, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Sudah nikah bang? Belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok lusa bang ya? Besok lusa bang. Ini Dajjal dapat info dari WA, Dajjal mau datang katanya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhir zaman. Ini kita berhadapan dengan sederet fitnah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, bertubi-tubi umat ini dihantam dengan akhir zaman. Belum selesai umat sempoyongan karena satu fitnah, dihantam oleh fitnah-fitnah berikutnya. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah, dan hari ini kita sampai pada fitnah yang terburuk. COVID-19 ini merupakan bagian dari fitnah akhir zaman, dan menurut saya bagian dari fitnah Dajjal. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan dalam ceramah saya teliti dulu. Ya, saya memang senang belajar tentang virologi, tentang bakteri, tentang virus dan sebagainya, karena memang pengen jadi dokter tapi gak kesampaian. Tapi walaupun saya jadi ustadz, tetap boleh membahasnya ya Bapak Ibu. Pak Kades izin menjawab. Ya, ada sekelompok orang di dunia ini yang mereka ingin menguasai dunia. Ya, mereka kerap melakukan kegiatan dan mereka sekarang ini ada pada puncak kesombongannya. Judulnya The Great Reset 2021. Jadi 2021 ini mereka merencanakan meriset peradaban manusia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru dalam satu frame yang berjudul The New World Order. Tatanan dunia baru, di mana unsur-unsurnya bahwa dunia harus mereka kuasai, di mana mereka yang berkuasa. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Ya, di mana negara-negara di seluruh dunia harus tunduk kepada agenda mereka, harus mengikuti agenda mereka. Tidak mengikuti agenda mereka, hancur tuh negara. Lihat Irak, Afghanistan, mana lagi? Ya, Irak, Suriah, Palestina apalagi, Angola sekarang Bapak coba lihat. Ya. Dan Indonesia ini negara terakhir yang akan mereka kuasai. Kenapa demikian? Indonesia adalah satu dari negara di Asia, sebagaimana Malaysia, Singapura, dan akan memimpin Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Mereka tahu itu, mereka paham itu, mereka sadar sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah. Maka Indonesia mereka perebutkan. Bukan hanya bangsa Cina tirai bambu, tapi bangsa Barat pun menginginkan Indonesia. Kalau di dalam YouTube ada Flat Earth 101 channel menyampaikan 2010 mereka sudah merencanakan ini, yaitu Rockefeller Foundation. Saya menduga kuat ini sejak 95 sudah mereka rencanakan. Apa itu yang namanya virus antrak, virus Ebola, virus SARS, virus MERS, virus flu burung, termasuk virus COVID-19. Bahkan nanti akan ada virus-virus yang lebih berat lagi akan mereka ciptakan. Contohnya H5N8. Dulu flu burung H5N1. Setelah COVID-19 ini mereka menciptakan flu lagi, sebuah virus lagi yang lebih dahsyat lagi, H5N8. Dan ini sudah terjangkit di Afrika. 2 kali 24 jam, 2 hari terkena, 2 hari berikutnya meninggal dunia. Tapi biiznillah, sudah ada 250 orang meninggal dunia di Afrika. Gara plus yang baru ini, virus yang terbaru. Ini rekayasa. Kenapa demikian? Mereka gila. Mereka menganggap bumi ini sudah tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar umat manusia. Jadi apa? Harus ada pengurangan jumlah penduduk dunia. Maka di tahun 2021 mereka akan melakukan upaya besar-besaran mengurangi jumlah populasi manusia. Salah satunya selain dengan pandemi adalah dengan bencana alam. Apakah bencana alam bisa mereka ciptakan? Seizin Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak Ibu sekalian, tsunami Aceh, murnikah itu tsunami alam? Bukan, itu rekayasa.
Tsunami Jepang sama. Ya, semuanya tapi terjadi atas izin Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya teliti Bapak Ibu. Aneh kejadiannya. Bayangkan sedahsyat Jepang tidak bisa mendeteksi kejadian gempa. Di Aceh banyak fakta yang membuat kita tidak bisa memahami kalau itu gejala alam biasa. Bapak Ibu, air laut berbahaya tidak? Tidak berbahaya. Tapi di dalam tsunami Aceh, air laut berwarna hitam berbau zat kimia. Semua pohon yang terkena air laut itu gosong. Dan tubuh manusia pun gosong, cepat membusuk. Kok bisa tsunami sedahsyat itu? Detik-detik terjadinya tsunami diawali dengan adanya ledakan di laut, di tengah laut. Duar, membentuk cendawan api. Kok bisa di dalam laut ada cendawan api sehingga terjadi tsunami? Itu bom nuklir yang ditanam di bawah retakan Ring of Fire di Samudra Hindia. Banyak data ditemukan, tapi dibungkam oleh media. Bapak Ibu, nah inilah yang menjadi aktor intelektual dari semua kekacauan yang mereka ciptakan. Profesor Klaus Schwab, dia dari lupa lagi saya, Swiss atau Jerman, ya. Dibantu oleh Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Nah, ini forum pertemuan mereka, World Economic Forum. Mereka bertemu rutin. Disinilah mereka membahas tentang rencana dan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah membahas bahwa COVID ini harus mereka ciptakan, ya, dan kita dibodohi oleh mereka. Beberapa tokoh yang saya lihat mereka berani membongkar kejahatan dunia itu tidak lama. Bahkan paling tidak nasibnya itu celaka. Bapak Ibu, flu burung yang pernah menjangkit itu cuma di Pulau Jawa. Saya tidak menemukan ada suspek flu burung di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, tidak ada. Jawa semua. Kenapa? Karena yang mereka serang Jawa. Ada kononnya, ada perusahaan ayam potong yang mengekspor ayam potong dari Amerika ke Indonesia. Sekian kontainer pakai kapal. Biasanya masuk. Ketika itu mereka mau masuk ke Jakarta, ya ke Indonesia, tidak bisa. Ditolak. Kebayang Bapak Ibu, ayam potong dari Amerika ke sini, itu berapa lama dari Amerika ke sini pakai kapal laut? Ditolak di Dinas Imigrasi, Bea Cukai. Balik lagi lah ke Amerika. Udah busuk tentunya, dibuang di tengah lautan. Rugi besar kan? Marah mereka. Diciptakanlah virus H5N1. Virus flu burung. Dimasukkan ke pakan unggas, dimasukkan ke pakan unggas, sebar di Pulau Jawa. Habis unggas di Pulau Jawa. Bahkan bukan hanya unggas, manusia yang suka memakan ayamnya pun kena. Ini dibongkar oleh Menteri Siti Fadila Supari. Beliau membuat buku yang berjudul Tangan Tuhan di Atas Flu Burung. Amerika marah besar, WHO marah besar, PBB marah besar. Dipanggil itu sama Presiden, Menteri Siti Fadila Supari, supaya mencabut kembali bukunya. Tidak, ini kebenaran yang harus saya ungkapkan. Berani beliau berbicara begini di sidang umum PBB. Ini jahat. Ternyata beliau tidak lama berkuasa karena menentang sistem yang berkuasa di dunia. Akhirnya beliau dipenjara kan? Nah, ini adalah nasibnya. Orang berkata benar dibohongi, didustakan. Ya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah, bagaimana ini bisa sempurna? Karena bersatunya iblis dan dajjal. Siapakah iblis? Iblis adalah satu jin dari suku Al-Harith yang bernama Azazil. Itu nama dari Allah. Azazil yang Allah muliakan. Dia diselamatkan dari suku Al-Harith karena sukunya ini maksiat kepada Allah. Karena jin juga sama, diciptakan Allah untuk beribadah. Menentang ibadah kepada Allah, dihabisin ini. Dihancurkan oleh malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga tugas malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin manusia dalam bentuk bencana alam. Tadi malam saya bahas rumus bencana alam. Bencana alam ada rumusnya. Tsunami, gempa bumi, longsor. Apalagi itu semuanya ada rumusnya. Tadi malam kita bahas rumusnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian si Ajajil masih kecil.
Masih balita, bayi 50 tahun. Karena kan jin umurnya ribuan tahun. Ya. Diselamatkan, dihabisi. Dibawa oleh malaikat Jibril ke alam malakut. Hiduplah bersama para malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka Ajazil tumbuh dewasa tanpa berbuat dosa. Saking takwanya dia, setiap 1000 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sullah bada mahayati walau bitarfata aini. Tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun setiap 1000 tahun. Kita bisa sehari tanpa maksiat? Susah saya Bapak Ibu. Buka Instagram ada TikTok, ketiaknya begitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita bisa menciptakan ketakwaan kita, lingkungan belum tentu. Bapak Ibu, di dalam beberapa data dan kitab yang saya baca, ternyata agenda besar iblis menghapuskan semua agama, dan paling terakhir dia akan menghapuskan agama Islam. Dengan berbagai macam dalih dan kata-kata halus. Revolusi mental tidak bisa terjadi kalau agama masih ada. Harus dipisahkan dari politik. Pernah ada kata-kata itu kan? Waspada, dari sini bermula. Kita bedah berdasarkan Quran hadis hari ini. Siap Bapak Ibu? Agak panjang nggak apa-apa ya? Saya perlihatkan data-datanya kepada Bapak Ibu. Kalau saya melakukan ini berdasarkan penelitian panjang bertahun-tahun Bapak Ibu. Tadinya saya tidak pernah mau mengatakan ini, tapi karena ini penting kita menghadapi perangnya. Insyaallah saya tidak akan pernah terganggu oleh siapapun yang menyalih saya. Difitnah sebagai ustadz cocok logi, difitnah sebagai penyebar hoaks dan bukan kebohongan, tidak apa-apa. Nanti kita buktikan di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah itu tadi satu gambaran yang mencoba menghadirkan beberapa nas ambisi iblis untuk menyesatkan kita. Ini diambil dari beberapa riwayat. Di antara riwayat yang banyak adalah ketika iblis bertemu dengan Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan demikian, dan dia ditanya Rasulullah, kenapa kamu melakukan kejahatan dan kenapa kamu menentang Allah? Nah itu yang disampaikan demikian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau Ajazil untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Keluar kesombongannya, aba wastakbara. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa api harus sujud kepada tanah? Masa Raja Api Ojai harus sujud sama Avatar Eng? Ada yang nonton Avatar Eng? Ah, kayak gitu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, maka Allah murka pada dia. Oh, hurza anta, fala takunu laka min anta taqadu fiha, innaka minas sadiqin. Keluar kamu. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku, termasuk engkau termasuk aku yang aku kutuk di alam semesta ini, dan kau akan menjadi penghuni neraka. Innaka minas sagirin. Lalu dia berkata begini. Ini kata-kata Ajazil. Perhatikan Bapak sekalian, terjemahannya seperti ini. Ada yang salah tidak dengan terjemahannya? Perhatikan, hampir semua Quran yang terbaru terjemahannya seperti ini. Dulu tidak begini. Ketika kami membahasnya, tiba-tiba dirubah. Translasi peraturan terbaru, translasi Al-Quran. Terjemahkan lagi. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, masih duduk lagi, nanti baca lagi ya. Bapak Ibu mendengarkan? Terjemahannya ini yang tadi kita dengar. Perhatikan Bapak Ibu, ada kalimat ini. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Bapak Ibu, siapa yang disebut engkau oleh iblis di sini? Iblis sedang berhadapan dengan siapa? Iblis sedang ngobrol dengan siapa? Allah. Dan lihat apa yang dikatakannya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti dia tersesat karena ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkannya? Seolah-olah Allah yang menyesatkan. Apakah benar? Nah, ini terjemahan yang diinginkan Yahudi, Zionis, Kabbalah, Illuminati. Harusnya iblis yang menjadi khalifah, bukan Adam. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Maka Zionis, kaum Kabbalah, mereka tidak mau memberi nama Ajazil dengan gelar iblis, pembangkang, bukan. Maka mereka memberikan gelar terhormat untuk Ajazil. Apa gelarnya Bapak Ibu?
Lucifer. Pernah mendengar? Sang pencerah, Lucifer. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, memang bentuknya mutaadi dari kata ghawa menjadi agwa. Ya, ghawa menjadi agwa. Tapi bukan begitu terjemahnya. Yang terjemah benar ini Bapak Ibu. Ya, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Harusnya begitu. Ini aman terjemahnya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini mohon maaf agak panjang. Kemudian saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, apa arti siratal mustaqim? Setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Jalan yang lurus. Betul artinya itu dari segi bahasa iya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Seperti apa konkretnya jalan yang lurus itu? Buka Quran surat Ali Imran ayat ke-51, atau Bapak Ibu buka surat Maryam, surat Maryam ayat 36, Yasin 6061 atau 6162. 6061 kalau itu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia, inilah siratal mustaqim. Jadi apa arti siratal mustaqim? Udah. Ya, duduk lagi. Jadi arti siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Apa itu maksudnya? Tauhid. Betul tauhid kan? Berarti siratal mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul Bapak Ibu? Sepakat? Yakin? Nah, kita kembali kepada kata-kata si Ajajil. Lalu apa kata-kata dia? Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Apa maksudnya? Akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau ya Allah. Kita bedah fitnah yang terburuk di akhir zaman, dan kita akan menghadapi mereka. Tidak muncul di zaman para nabi dan rasul, tidak muncul di zaman Rasulullah, tapi muncul di zaman kita. Terbayang tidak? Andaikan kehidupan ini ibarat perlombaan, Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Hadid kan, innamal hayatud dunya laibu wa lahun. Adalah kehidupan ini ibarat pertandingan dan perlombaan dan senda gurau. Baik Bapak Ibu, apabila berbicara pertandingan, yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu? Karena babak final adalah babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya, apakah pemainnya pemain cadangan atau pemain yang terbaik? Allahu Akbar. Yakin yang terbaik? Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil yang dimulai sejak Nabi Adam dengan iblis, yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dengan berdarah-darah, hari ini sampai pada puncaknya, pada babak final. Apakah ada nabi yang akan berhadapan dengan iblis? Sudah tidak ada lagi. Apakah ada orang-orang sehebat sahabat? Tidak. Sekarang ada di pundak kita. Terbayang tidak? Perjuangan yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul oleh para sahabat dan orang-orang terbaik, sampai ada Shalahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Ashabul Kahfi, Ashabul Uhdud, sekarang ada di pundak kita. Dan kita akan berhadapan dengan iblis dan dajjal. Baik. Untuk menghancurkan satu bangsa Bapak Ibu, iblis dan dajjal berpikir adalah generasi muda. Kenapa demikian? Coba kita lihat di dalam Al-Quran, dalam sejarah peradaban manusia. Pertama, para nabi dan rasul diutus ketika usia mereka masih muda. Ketika Allah akan menzahirkan kalimah tauhid di muka bumi, Allah jadikan para pemuda di garda terdepan. Kita lihat Ashabul Kahfi, pemuda kan? Ashabul Uhdud, pemuda yang bernama Waddah. Dia merubah Najran yang menyembah raja yang jahdun, yang zalim, menjadi menyembah Allah. Seorang pemuda. Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda, usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Bang, berapa usianya Bang? Usianya berapa? 21. Berapa akhwat yang sudah dihalalkan? Belum Bang. Muhammad Al-Fatih 21 negara. Abang berapa akhwat? Maaf Bang ya. Pemuda yang akan memimpin dunia. Maka pemuda yang diserang oleh iblis dan dajjal. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwatnya, yang indah, menggiurkan dan mempesonakan. Apa itu? Ini dia.
Perhatikan Bapak Ibu, inilah ritual penyembahan iblis dan dajjal. Ritual seks dan tantra. Mereka bernyanyi, telanjang, selalu ada segitiga, ada api dan ada segitiga satu mata. Inilah ritual penyembahan kepada iblis dan dajjal. Dan paling banyak yang tertarik adalah generasi muda. Saya bukan berbicara begini tanpa fakta. Sudah 3 orang korban sekte pemuja dajjal. Pemuda, bahkan anak pesantren menjadi pengikut dajjal. Percaya tidak, pesantren terbesar di kota Bandung, dajjal, para komunitas sekte pemuja dajjal sampai kepada ke pesantren. Dan siapa yang menjadi pengikutnya tidak akan bisa keluar kecuali dengan kematian. 3 yang saya kenal dan mereka sudah hijrah, 1 meninggal dunia. Alhamdulillah yang 2 masih Allah jaga. Hati-hati. Sekarang dajjal gentayangan menghancurkan generasi muda. Mereka hacking, tripping kemana-mana, sampai ke gunung, motor barang-barang, datang ke puncak gunung. Mereka melakukan ritual penyembahan iblis dan dajjal. Dengan cara apa? Membawa kelinci, disembelih itu kelinci, darahnya diminum bergantian. Tapi sebelumnya mereka menyalakan api unggun di gunung-gunung tadi. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh klub geng-geng motor. Tapi tidak semua. Bapak Ibu, saya tahu begini karena yang pernah melakukannya hijrah dan bertemu dengan saya. Dan dia berjuang bersama kami. Sekarang menjadi aktivis masjid. Sudah menikah dan istrinya bercadar. Dulu dia anggota sekte pemuja dajjal. Ada di Indonesia. Di Bandung banyak. Ini pertarungan bergengsi. Babak final. Pemainnya yang terbaik. Betul? Allahu Akbar. Saya ikutan. Sampai syahid saya siap. Allahu Akbar. Dan puncak pertarungan kita nanti akan bertemu di segitiga Bermuda. Siapa yang, bukan segitiga Bermuda, maksud saya Palestina. Siapa yang terbaik, siapa yang terhebat di muka bumi, iblis dan dajjal atau kita hamba Allah, itu dipertaruhkan nanti di Palestina. Itulah kenapa kita harus Palestina. Bapak Ibu, akan saya bahas Palestina. Ujung-ujungnya akan kita sampai pertemuan iblis dan dajjal. Kita bahas. Siap? Bertahan ya. Jangan kemana-mana. Itu. Baik, berikutnya kita bahas siapa dajjal. Dajjal memang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Tapi sebentar Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyatakan, tidak ada fitnah terburuk di muka bumi ini sejak Nabi Adam diciptakan dan keturunannya dilahirkan sampai hari kiamat, melebihi dahsyatnya fitnah dajjal. Betul? Ya. Yakin kalau dajjal fitnah terburuk? Yakin Bapak Ibu, fitnah terburuk. Bayangkan, jangankan tentang fitnah dajjal, hal yang sepele dibalas di dalam Al-Quran kan? Karena itu pedoman hidup kita. Betul? Hal yang paling sederhana dibahas dalam Al-Quran. Maka bagaimana mungkin fitnah terburuk tidak dibahas di dalam Al-Quran? Mungkin tidak tentang fitnah dajjal tidak dibahas dalam Al-Quran. Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka pasti dibahas dalam Al-Quran. Namun Al-Quran tidak menyebutkan kata-kata dajjal. Kata dajjal ada di dalam hadis. Nah, di sini fungsi hadis menafsirkan Al-Quran. Saya melakukan beberapa metodologi yang saya lakukan untuk menyimpulkan tentang dajjal. Saya tidak berbicara begitu saja Bapak Ibu. Ya. Kita juga belajar tafsir hadis. Nah, kita coba pelajari metode-metodenya. Kita gunakan untuk menyimpulkan siapa dajjal. Hasilnya Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa ada Samiri. Bapak Ibu mendengar kisah Samiri kan? Pernah membaca kisah Samiri dalam Al-Quran? Itu Samiri di zaman Nabi Musa itulah dajjal Bapak Ibu. Betulkah demikian? Waktu kita tidak cukup untuk kita bahas. Intinya Bapak Ibu, dia yang menyesatkan kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Betul? Kenapa tidak dibunuh oleh Nabi Musa? Kenapa diusir? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa. Setelah dia diusir, dia masuk ke zaman para nabi. Kenapa dia diberi nama Samiri? Karena dia lahir di Samirah, Palestina. Jadi Palestina adalah kampung halaman Dajjal. Kalau Dajjal ingin pulang kampung, kemana Bapak Ibu? Ke Palestina. Itulah kenapa kita akan hadapi mereka langsung di Palestina. Dan inilah kenapa Yahudi Israel ingin menguasai Palestina. Dia ingin membuka jalan bagi kembalinya Dajjal ke kampung halamannya. Insya Allah 3 pasukan besar terbaik dunia kata Rasulullah di bawah pimpinan Imam Mahdi akan menghalangi Dajjal dari memasuki kampung halamannya.
Masjidil Aqsa akan kita lindungi.